Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu anugerah terbesar ketika kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah munculnya ghirah dan semangat untuk hadir di dalam setiap majelis taklim yang ada. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Hendaklah kalian semua untuk bisa berkumpul dengan para ulama, mendengarkan petuah-petuahnya dan mendengarkan hikmah-hikmahnya. Alasannya apa? Fa innallaha yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardo al-mayyita bima'il matori. Karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah dan cahaya ilmu. Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan ilmu-ilmu dari pengajian, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Bumi bisa hidup karena datangnya air hujan, hati ini bisa hidup karena sering menghadiri pengajian. Dan saya melihat ini insya Allah hatinya semuanya hidup. Buktinya mau berpanas-panasan. Kok ada yang nutup wajah itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Orang itu ketika sudah merasakan nikmatnya ibadah, apapun tantangannya tidak pernah bisa dirasakan, tidak akan pernah dihiraukan. Contoh, saya kemarin ibadah haji, panas di Padang Arafah itu hampir 50 derajat Pak. Itu kalau goreng telur pakai teflon, nggak usah pakai kompor, mateng. Haji tahun ini adalah haji yang paling kredit, paling ramai sepanjang sejarah, karena sekitar 2.500.000 jamaah sah ditambah 500.000 jamaah dengan visa ziarah. Artinya apa? Hampir 3 juta jamaah. Karena ini adalah haji era normal pertama setelah pandemi. Jamaahnya bertambah, fasilitasnya tidak ditambah. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi kredit. Suasananya, cuacanya panas, tendanya pas-pasan. Tetapi karena orang merasakan nikmatnya ibadah, sepanas apapun tidak dirasakan. Bersyukurlah, panas hanya mengeluarkan keringat, bukan mengeluarkan air mata. Betul? Makanya ibu-ibu saya lihat di sini nyaman, ini malah nggak pakai tikar, duduk apa adanya di depan kiai, tungkae selonjorke, kaya mulus-mulus soyu, langsung ditekuk. Tetapi apa? Tetapi ketika seseorang sudah merasakan nikmatnya ibadah, maka bukan sebuah masalah. Panas sekalipun, duduk tanpa tikar sekalipun, tidak terasa. Betul Bu? Itu coba dilihat, nggak pakai tikar sama sekali. Yakin saya pulang pengajian insya Allah little body, silite gatel kelebon wedi. Nah, maka menjadi orang yang bisa merasakan nikmatnya ibadah itu menjadi penting. Banyak orang sholat terburu-buru. Kenapa? Karena dia tidak merasakan nikmatnya ibadah. Banyak orang puasa nggak kuat. Kenapa? Karena dia tidak merasakan nikmatnya ibadah. Nah, saya hari ini pas puasa, maka suguhan ini mubadir semua ini Pak. Tidur kemawon Pak.
Saya pas puasan Dawud hari ini. Oh diuncal no? Kenon dasmu lho kok malan. Purun diuncali degan. Nyong nggih cah hadroh degane iki. Alhamdulillah. Degane gede kaya ndasmu ya. Niki soale saya di ini pas bawa kru TV. Saya itu ada acara di TV BTV Berita 1 itu dulu, namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Lah itu kameranya besar-besar itu dari TV. Makanya di depan panggung harus kelihatan rapi. Lah ibu-ibu yang belum sadar silakan make upnya didandani. Besok masuk acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV. Alhamdulillah program acara Ahlus Sunnah yang kemarin mendapatkan nominasi penerima KPI Award karena banyak penontonnya di Indonesia. Rupamu ketok ning TV kae. Nah, kalau orang sudah merasakan lezatnya iman, nikmatnya ibadah, enak le. Saya itu mulai terakhir puasan Dawud tahun 2016. Alhamdulillah sampai hari ini. Berarti ini ke-8 tahun. Jadi mau sehari ngaji 4 kali 5 kali ya tetap saja puasa. Nggak ngaruh sama sekali. Jenengan mau dahar, makan loh Pak, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu loh. Nanti tahu saya puasa nggak berani makan. Makan aja Pak. Buatun saya menghargai. Saya itu puasa tidak minta untuk dihargai. Kenapa? Karena puasa saya untuk Allah, betul? Puasa itu tidak minta untuk dihormati, karena puasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat. Mulon jenengan ngarep kula poso, jenengan mangan, jenengan kulon kelon belas orang ngaruh. Santai mawon kula. Monggo Pak didahar Pak. Kok adoh men suguhane iki cedhake Pak. Wah, langsung dijikuk karo dan ramile kok. Maka nyuwun sewu, rasa seperti ini jauh lebih nikmat dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Problemnya adalah orang itu pengen mensyukuri sesuatu, kenapa harus punya dulu? Contoh, saya akan menjadi orang yang bersyukur kalau saya sudah punya rumah. Saya akan semakin dekat sama Allah kalau saya sudah punya mobil. Saya akan dekat dengan Allah kalau saya sudah punya sawah, panen. Padahal begitu seseorang itu memiliki sesuatu, itu pasti tantangannya berbeda. Kaya wong lanang-lanang iki, ndelok wong wedok apik, bentuke SDSB, semok depan, semok belakang. Rasanya tergoda, niku mergo durung keturutan. Lah wis keturutan ya biasa-biasa mawon. Nggih napa mboten? Lah kan saya itu orang yang selalu hadir di tengah-tengah kelompok seperti mereka. Besok lusa itu saya pengajian di salah satu klub malam terbesar di Surabaya. Ora doli goblok kok doli. Doli wis tutup. Bedakan lokalisasi sama klub malam. Tretes itu Pasuruan. Yang saya kemarin membagi 580 mukena sebelum Ramadan Pak. Ramadan akhirnya mereka sholat berjamaah dengan menggunakan mukena dari Gus Miftah. Setelah selesai traweh mereka kembali bekerja. Saya tanya, laku apa enggak Mbak? Alhamdulillah Bah laku. Kok bisa? Iya Bah, berkah Ramadan. Ini saya besok ke Surabaya juga membawa 200 mukena. Kok di sini nggak ngebawa gitu? Sing tak gawake begenggek yuk. Apa awakmu begenggek? Kok njaluk-njaluk? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, yang menjadi persoalan adalah
Ketika Allah mencabut indahnya iman, ketika Allah mencabut nikmatnya ibadah, naudzubillah min dalik, hampa bu. Saya punya banyak kawan yang frustasi, kawan yang depresi, stres, itu bukan orang yang gak punya uang, justru mereka yang berlebihan. Saya punya banyak kawan yang uangnya melimpah, hartanya melimpah, justru potensi stresnya itu tinggi. Kenapa? Di satu sisi uang mereka banyak, tapi di satu sisi Allah mencerabut nikmatnya iman. Tapi di satu sisi saya melihat bagaimana orang dengan uang pas-pasan, bahkan dengan harta yang mungkin kekurangan, tetapi bisa merasakan nikmatnya dan indahnya iman. Contoh, mungkin kalau ibu-ibu dikaruniai uang bermiliar-miliar, saya yakin ibu-ibu nggak mau duduk seperti ini, betul? Kayaknya nongkrongan yang hotel, nge-mall. Makanya Pak, Allah itu adil. Di satu sisi orang miskin itu kekurangan harta, tapi di satu sisi Allah memberikan nikmatnya iman. Makanya coba Anda lihat, orang yang punya iman itu asik. Contoh, dalam bertetangga. Kira-kira awake dhewe niku nyuwun sewu, seduluran bertetanggaan dengan orang kaya sama orang miskin, biasanya lebih menyenangkan mana? Orang miskin, Bu. Karena orang miskin itu jauh lebih sumeh, lebih gerapyak, lebih menyenangkan. Coba lanjenengan mantu sing gelem rewang, masak sego, gawe lemper, isah-isah ning pawon, wong sugih napa wong kere? Wong kere, Pak. Pokoknya ciri-ciri wong kere iki kiai ini ngaji, wonge mangan terus lah. Monggo lho, ora apa-apa lho Mbah, ora apa-apa. Kok ya pas ya cangkeme. Langsung dibalik rasa isin-isin gaya. Ana undi-undi balang lho Mbah nika lho Mbah. Jenengan tak kasih tahu, kalau ada undi-undi yang paling enak, carilah undi-undi yang wijennya ganjil. Enak niku. Dihitung siji-siji. Nah, orang kaya baik dengan hartanya itu biasa-biasa saja. Yonjan kan modelnya ngoten, wong sugih niku berkah manfaat mergo bondone karena hartanya. Orang miskin itu berkah manfaat karena apa? Karena qanaah dan sabarnya. Orang kaya itu berkah hidupnya dengan hartanya, dengan sedekahnya. Sementara orang miskin berkah hidupnya itu dengan apa? Dengan qanaah dan sabarnya. Orang kaya berkah hidupnya dengan harta yang disedekahkan. Maka saya bilang, jangan pernah ngiri dengan siapapun kecuali dengan dua sosok orang. Siapa itu? Yang pertama, orang kaya yang dikaruniai banyak harta dan dia mampu menghabiskan hartanya untuk sedekah. Niku kena diireni niku. Nomor dua, orang yang punya banyak ilmu dan menghabiskan hidupnya untuk mengajar. Itu baru diireni dan. Kalau ada orang kaya hartanya melimpah tetapi tidak dihabiskan untuk sedekah, justru pelit. Wong ngono ki ora usah digagas, tinggal kemawon, mati pendemen dhewe. Nggih napa mboten? Orang punya hartanya untuk pamer. Rumah tingkat, rumah megah hanya untuk pamer. Mobil mewah hanya untuk pamer. Itu jelas tanda-tanda dia dicabut kenikmatan imannya oleh Allah. Dia tidak pernah merasakan indahnya ibadah. Maka dulu kiai saya bilang begini, nak, kalau kamu punya rumah, niatnya untuk memuliakan tamu. Kenapa? Karena ciri orang beriman itu sederhana, Pak. Klasifikasi orang beriman menurut Nabi Muhammad itu nggak ada standarnya tinggi-tinggi, Pak. Contoh,
Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia memuliakan tetangganya. Maka mohon maaf, jangan sampai kita dengan orang jauh baik tapi dengan tetangga tidak baik. Kowe loro, yang tilik pertama ki tanggamu. Betul? Kamu kelihatan kelaparan, yang bisa memberikan makan kamu pertama kali ya tetanggamu. Maka etikanya apa? Etikanya dalam bertetangga itu kalau bisa jangan pasang pagar tinggi-tinggi. Makanya saya bilang orang kaya itu penakut. Buktinya apa? Pagarnya duur-duur. Orang miskin rumahnya nggak ada yang dipageri. Pertanyaannya, untuk mageri apa? Makan saja kurang. Saya tuh punya temen, Pak, orang kaya, mati nggak ketahuan. Gara-gara apa? Rumahnya terlalu besar, pagernya terlalu tinggi. Dia mati di dalam, akhirnya nggak ketahuan. Kenapa? Ya salahnya sendiri. Bu, orang kaya sama orang miskin tuh lebih pemberani mana? Miskin. Orang kaya jam 2 malam pintunya diketok. Kira-kira dibuka apa enggak? Enggak, takut maling. Kalau orang miskin, rumahnya jam 2 malam, nggak usah diketok, buka sendiri. Keterangin buka, Pak. Makanya kearifan lokal orang Jawa itu apa, Bapak Ibu? Pembatas antara satu rumah dengan rumah yang lain dulu hanya dibakeri dengan daun katuk. Apa Bu kalau di sini namanya? Ada yang beluntas, ada yang katu. Sehingga sore-sore ibu-ibu memasak sayur bening, ketemu di situ. Tetangganya ambil daun katu, tetangganya ambil daun katu. Di situ mulai silaturahmi. Yuk, gue masak apa? Sayur bening podo. Gue sambal bawang apa sambal terasi? Kulo sambal bawang, awakmu sambal terasi. Yuk, sing penting pedes. Lah kurang pedes ya goleke sandal. Nang kene apa ngenapuki cangkemmu. Keakrabannya itu loh, Pak. Ngerasake mboten, Pak? Orang-orang dulu itu. Makanya kenapa orang-orang miskin kayak kita dulu itu kalau ada kenduri berkatan selamatan seneng. Tidak semata-mata mencari berkatnya, tidak semata-mata mencari beseknya, tetapi di situ ada kekerabatan antara satu dan yang lainnya, betul? Mila wong Jawa mbiyen ngondo. Mangan ramangan sing penting kumpul. Kalau sekarang dibalik, kumpul nggak kumpul yang penting mangan. Maka bedanya apa? Orang dulu lebih guyup tapi nggak punya uang. Orang sekarang banyak uang tapi jarang guyup. Cocok? Enggak, saya tuh pengen mengembalikan ruh persaudaraan kita seperti dulu, Pak. Jadi orang bersaudara itu tidak dihitung dari harta, betul? Bukan karena uang, betul? Orang dulu mbah saya itu cerita begini, mbah-mbah mbiyen itu kalau ada orang kaya dia tidak berani mendekat. Lah kenapa, Mbah? Karena takut dikira ngemis atau minta-minta. Menjauh, Pak, malu. Kalau mendekat dikira minta. Tapi kalau orang sekarang, mohon maaf, ada orang kaya seperti ada semut, pasti ada gula, ada semut. Gerebutan golek rai karo wong sugih. Maka kok di kampung ada orang ahli ibadah tapi miskin, sama orang kaya nggak pernah ibadah. Kira-kira mana yang lebih dihormati? Kaya walaupun tidak pernah ibadah. Karena orientasinya sudah berubah, Pak. Dulu mbah saya itu cerita, Pak. Kalau dulu mbah-mbah itu pakai kemben, pakai jari, mandi di kali, kelihatan betisnya sedikit, wong lanang langsung buang muka, set. Sekarang enggak, Pak. Kenapa? Keluar rumah di mana-mana buka-bukaan. Ya kalau kayak saya ngaji di kafe,
Terakhir saya ngaji di Surabaya, acara selanjutnya mau itu Hasanah bersama Gus Miftah. Saya jalan dari kursi mau naik panggung, mbak-mbak purel pemandu karaoke rebutan selfie sama saya. Padahal mereka pakaian yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Kan saya repot, Pak. Saya lihat begini, ada kelihatan paha. Saya lempar ke kiri, ketemu susu. Halah modar aku. Balik meneh, pupu meneh. Pada dawai Kanjeng Nabi apa? Ya Ali, la tasbi'in nadrah, fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama untukmu, yang lain bukan untukmu. Jadi kalau lihat yang seksi Pak Polisi, itu cukup sekali, langsung dilempar. Kalau lihat yang seksi, lihatnya cukup sekali Pak. Tapi yang lama, ya nggak lama kali Pak. Nadroh itu sebentar. Persoalannya kalau saya di kafe Pak, begini dapat, begini dapat, begini dapat. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam Pak. Alasannya sederhana, bukan untuk menjaga pandangan, tetapi supaya kalau mendelik tidak kelihatan. Oh ya awak murah. Nggih lah, kacamatane beli iki padang karena pembesar. Dadi ketoke luwih gedhe. Saya tadi lihat ibu-ibu malah ada yang ikut-ikutan saya pakai kacamata hitam, tak delok malah kayak tukang las. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, memuliakan tetangga. Maka di pondok itu kalau saya masak banyak atau kapanpun masak ada acara, saya bilang sama istri saya, Beb, kan keluargaku keluarga keren. Kalau orang gedok kulon rata-rata manggil istrinya apa? Mama. Halah, mama hotung kayak meletek-meletek to yu. Ra pantes. Mama. Iya papa. Papa kok kayak ngene. Papa kemana? Ngarit mama. Habis ngarit nerimbal teletong. Mamai tandur. Papai ngarit. Mama, jangan ikut pengajian Gus Miftah, nggak ada tendanya. Nanti di lapangan panas, panasnya ngentang-ngentang, Mama. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu masak tuh, tetanggamu dikasih yang pertama kali. Padahal tetangga saya itu Katolik. Kampung saya kan 60% Katolik, Pak. Kanan kiri saya Katolik semua. Tapi kalau saya masak tak kasih. Karena memberi itu nggak kenal agama. Orang Islam memberi orang Nasrani boleh, orang Nasrani membeli orang Islam boleh. Karena diketeri. Maka dawai Kanjeng Nabi apa? Kalau kamu masak sayur, perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya. Supaya apa? Tetangganya kebagian sayure goblok kok kuahnya gitu. Makanya sunai Nabi itu sebenarnya kalau masak sayur Pak, itu justru yang berkuah. Jadi umpamanya sayur oseng kan gak ada kuahnya tuh, sama masak sayur bening, itu kalau berdasarkan hadis ini sunnahnya malah sayur bening karena banyak kuahnya. Masak ayam dirica-rica sama digulai, itu sunnahnya digulai karena rica-rica gak ada kuahnya. Maka yang digoreng sama yang dimasak banyak kuahnya, itu sunahnya yang banyak berdasar hadis ini. Tapi yo mau orang mau kabeh mau santeni bojomu kolesterol. Nah, lagi umpamanya kita bisa melihat bagaimana indikasi seseorang itu beriman. Sederhana, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi ya tadi kenapa saya bilang di awal, kita kan panitia pengajian itu ngundang jamaah, berarti jamaah itu tamu kita. Ya sebisa mungkin dimuliakan. Ora tendone ngepres kaya ngene. Aku ngerti anggarannya pas-pasan, tapi kan kasihan siang-siang, aku jadi nggak enak hati. Enggak, aku dirasani jamnya kan panas-panasan, Gus Miftah hiup dewe, kan aku jadi enak. Tapi mboten napa-napa nggih, alhamdulillah. Kenapa saya di atas, ibu-ibu di bawah? Karena kalau saya turun, kenapa sama dengan air hujan? Kenapa air hujan turunnya air? Karena kalau aku untuk rebutan. Soalnya mbok itu delok wae mulai pengajian raine ireng separo. Mulai bojone pangkling. Gosong separo. Lah ibune muslimat ki pede lungguh ning ngarep dhewe nggo seragam. Lungguh ngarep dhewe ki ternyata ra pengen pengajian, mergo pamer gelang. Oh, ini. Nah, ngene iki guyu-guyu ora mergo isin. Pamer cincin barang. Tapi jangan malah ngene banter ngaten iki nggih. Ning kono ketok wangi-wangi ayu-ayu. Lah sing lunggone samping ku lho fresh kere kan. Wong tua. Langsung fresh kere disai. Napa ganti balas semawan? Sallu ala Nabi Muhammad. Barang siapa beriman kepada Allah memuliakan tamu. Maka dulu kenapa bapak saya bilang, "Le, kowe iki lak gawe omah, ora mau niati mau nggih dhewe." Terus pripun, Pak? Ya untuk muliakan tamu. Sama. Kamu kalau punya mobil, jangan diniati dipakai sendiri. Kalau tak kamu punya mobil pribadi, kalau bisa punya mobil yang lain sehingga orang lain pinjam, bisa kamu pinjami. Punya motor sama. Itulah yang dimaksud dengan ibadah ghairu madhah. Termasuk mulia tamu, nyili motor. Oh, kita kan di rumah sakit. Makanya kenapa sekarang banyak ada ambulan-ambulan gratis. Nggih napa mboten? Itu dalam rangka itu, Bapak Ibu. Ana tamu seneng langsung disugul ana tamu. Kita itu kan kadang-kadang apa ya? Terlalu membeda-bedakan, Pak. Adanya perlakuan diskriminasi. Kalau menerima tamu yang kaya sama tamu yang miskin. Contoh, mantu. Ketoke sing tamune sugih, walah dianak-anake. Teko keri ya lungguh ning ngarep. Teko dhisik ya lungguh ning ngarep, manganane prasmanan, kursine empuk, jajane macem-macem. Lak tamune kere iki ya Allah, lungguh mangkat dhisik lungguh ning mburi. Teko keri ya lungguh ning sor gedang. Sing sugih kon prasmanan, sing kere ya Allah besekan. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Sing ngono ki biasane model ngono ki biasane jilbabe ireng. Sing jilbabe ijo insyaallah luweh parah. Lana tamu dan dilayani. Kalau niku lak duwe cita-cita to. Nabi Ibrahim itu, Pak, diangkat jadi kekasihnya Allah gara-gara apa? Seneng nyuguh tamu, Le. Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah karena kalau ada tamu seneng, Pak, pasti diajak makan. Maka dikatakan Khalilullah, kekasihnya Allah. Gara-gara itu sederhana. Bahkan dia pernah berjalan berkilo-kilometer cari orang mau ditraktir. Ya niku bedane wong turen karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau mau makan cari orang untuk nraktir. Kita kalau makan cari teman untuk minta.
Bakal ana tamu langsung disuguh. Duwene wedang ya tamune di wedangi. Duwene sego ya tamune di segani. Duwene kopi ya tamune di kopine. Duwene susu ya tamune di gaweke susu, Pak. Kok jenengan kuru banget kira tau nyusu, Pak. Pak Kades iki. Pak Kadesnya kuru banget lho. Iki dua kemungkinan ra tau nyusu apa nang omah susune ora cocok lah. Akhirnya kadesnya kena juga. Tapi lah ndelok lurah kuru ngoten iki kula seneng, berarti lurah jujur. Orang nguntal dana BLT. Lawake guru. Sabar Pak Lurah, ini baru mulai Pak Lurah. Pak Camat wonten. Oke Camat. Sabar Pak Camat. Tunggu gilirannya. Lah iki beda tentarane iki. Gajine didik tapi lemu, iki subur. Tapi aku indah nanti aja lemu-lemu banget, cukup segitu saja. Karena kalau cowok terlalu gemuk biasanya burungnya kecil. Sepil matamu sepil. Masa kok nyepil manuke tentara ngawur. Asa dibedil ndasmu. Allah niku adil, ngerti panas ya angine banter. Nggih mboten? Menjenengan rasa tutup-tutup rai kaya mbok iki. Cah wireng gaya yuyu. Kaya ora tau tandur. Nah, kalau orang kaya yang menghabiskan uangnya untuk sedekah, itu patut kita iri, Pak. Sama halnya kita boleh iri dengan orang yang berilmu menghabiskan waktunya untuk mengajar. Makanya kula ndelok kiai-kiai desa niku kula suwenenge romo. Makanya saya itu pengen melanjutkan, Pak, programnya almarhum Gus Dur. Ngaji bareng kiai kampung. Kula niku nggawe gerakan namanya Gerakan Peduli Kiai Kampung Nusantara. Jadi saya mencoba menjalin komunikasi dengan kiai-kiai kampung. Kiai kampung niku ya Mbah Mudin, Mbah Rois. Kalau di sini namanya apa, Pak? Yang ngurusi wong mati. Mbah Mudin. Itu orang luar biasa itu. Ngurusi yasinan malam Jumat walaupun jamaahnya cuma 20 orang, yasinan, tahlilan, ana wong mati ya ngopeni, ana wong lahiran brokoan ya ndongani. Itu orang penting. Betul, Bu? Tapi kadang-kadang kita tidak menghormati mereka, memandang sebelah mata. Maka lah duwe mantu tentara, banggane ra mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Lurah. Mantumu sapa? Camat. Tapi begitu ditanya, mantumu siapa? Mudin. Enten Mbah Mudin mboten teng mriki. Ndi Mbah Mudin iki? Oh, kok Mbah Mudin rada keren niki. Biasane Mudin iki sareng nglinting ambune kelembak menyan. Ki Mudin kok nganggo batik. Kiki kain kafane ning gedhok kulon diganti batik iki. Mudin niku wong penting niku. Wallah, wong penting niku. Ayo, sesuk Pak tentara mati, yang bungkus siapa? Mudin. Tak ewangi Mbah Mudin. Polisi mati, yang bungkus siapa? Mudin. Lurahe cuwilik gini iki. Mati, sing bungkus apa? Mudin. Ora apa-apa Mbah Mudin lurahe cilik, kain kafane ngirit.
Lah, lurahe cilik ini kira perlu kain kafan, Mbah Mudin tisu lho telu rampung. Oh, masih cilik dhuwur. Ayo. Camate mati dibungkus apa? Mudin. Mudine mati, bungkus dhewe. Nah, ambruk nih kok mesake. Jempalik kayak mainane kayak. Mainane malik. Ayo diwangi ser. Mesake. Orang balik modal wis jempalik. Iya, baksane keblekan pisan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka ibu bapak rahimakumullah, kandelalah awake dhewe ditakdir sebaliknya menjadi orang yang miskin kekurangan harta. Satu hal yang pengen saya sampaikan, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh walakin yu'ti din ila man yuhibbuh. Wes lak jenengan paham niki ora bakal ngresula uripe, ora bakal susah, ora bakal galau. Suara apa ki mau? Oh, karnaval. Napa nih? Karnaval. Innallaha yu'tiddin. Allah itu akan memberikan agama kepada siapa? Ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Allah akan memberikan agama bagi orang yang dicintai dan tidak dicintai. Nyuwun sewu. Allah akan memberikan dunia, yu'ti dunya ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Allah itu akan memberikan harta dunia kepada mereka yang dicintai dan tidak dicintai. Jadi nyuwun sewu, kalau ada orang kaya, bisa dia dicintai Allah, tapi juga bisa dia tidak dicintai oleh Allah. Bedane teng pundi, Gus? Orang kaya yang dicintai oleh Allah dengan orang kaya yang tidak dicintai oleh Allah. Bedanya adalah dinilai manfaatnya. Bedanya adalah hartanya berkah atau tidaknya. Ciri-ciri berkah niku napa? Ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Bertambah. Bertambah apanya? Bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatus sa'adah, bertambah nilai kebahagiaannya. Ziyadatul manfaah, bertambah kemanfaatannya. Jadi kok ada orang kaya, semakin kaya dia semakin ahli sedekah, semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak membantu orang, semakin banyak menolong, jelas dia orang kaya yang dicintai oleh Allah. Ono pengajian santunan anak yatim bersama kepala desa Gedok Kulon, ora perlu didatangi nyumbang. Pak Lurah, aku nyumbang. Kowe nyumbang apa nih? Saya nyumbang tendone, tarupe. Kuwi berarti wong sugih sing apik. Saya yakin Gedok Kulon ki wong sugih oke. Tapi kok ya ora ana sing nyumbang tarup. Oh lak niki jenenge apa? Oh terop. Langgenku jenenge tarup. Tarup itu namanya dia. Kan beda nggon beda cangkem, Pak. Contoh lak jagung nom niku teng mriki jenenge napa? Janten. Lak teng Yogya namine posol. Lah wong untune rarasik niku jenenge napa? Ora rasik kok gingsul.
Ana kotoran iku jenenge napa? Gudal. Lan yo aja gadul. Lah teng mriki tiyang sepuh napa tiyang sepah? Sepuh. Di daerah barat tiyang sepah. Ya padha beda nggon, beda cangkem. Contoh, bedane wong Jawa karo wong Apak. Ya beda. Lah wong Jawa nganggo O, wong Apak nganggo A. Sego dadi sega. Boto dadi loro dadi. Kowe arek ngomong apa kowe? Arek ngomong apa kowe? Hawa-hawane ra penak. Aja mak terus kita, Bro. Kalau ada orang kaya, semakin lama semakin tambah kebaikannya, jelas itu adalah orang kaya yang mendapatkan cintanya Allah. Tetapi kalau ada orang hartanya semakin bertambah, semakin pelit, jelas dia orang yang tidak dicintai oleh Allah. Amin. Ayo kowe. Kok ana pengajian, aku gelem nyumbang, lak lurahe sowan nggonku nggo proposal, sok-sokan. Seolah-olah itu kalau kita memberi dengan panitia merendahkan diri itu keren. Lah ana sing model ngoten niku Pak Lurah, ra usah diparani. Bondone untalen dhewe. Kan ana undang-undange wonten Al-Qur'an. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang lebih baik, perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Niku dawuh. Ibu-ibu di rumahnya boso karo bojone, ngomong yang lembut sama suaminya, penuh maaf dengan suaminya, penuh kasih sayang dengan suaminya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Nyoh tak sumbang, dasar kere. Itu nggak disukai oleh Allah. Mendingan ibu-ibu di rumah ngomong sama suami ini sing apik. Ayo, tak takon bapak-bapak iki, bojomu ning omah basa apa ora? Blas. Jarene Pak Lurah mboten basa Gus tapi bosok. Ngedok kulon dilawan. Endi bojone Pak Lurah sing diwonge? Endi bojone Pak Lurah? Oh kae, hai Bu. Iya. Yeah. Gayane muah muah muah. Pak Lurah paring asma sinten Pak Lurah? Oh, kowe kok Eko iki lho Supriyono kok Eko iki lho. Kene kono perang lurah e. Loh, kalau kelurahan itu kota. Kalau ini desa apa kota? Desa. Ketok rupan desa kok. Niki kota napa dusun iki? Oh, desa. Niki berarti kelurahan kepala desanya Pak Supriyono. Pak Supri. Berarti bojone jenenge Bu Sup. Halo Bu Sup. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Jenengan menehi tanggane karo muring-muring itu kalah baik dibandingkan ngomong yang bagus. Makanya sak kasar-kasare kula Pak Lurah, saya itu kalau sama istri weanan itu boso. Loh, bisa dicek. Istri saya hari ini berangkat ke Malaysia. Harusnya Pak saya itu berangkat ke Malaysia. Istri saya itu kan kanker. Dinyatakan sudah sembuh habis operasi, tapi setiap tahun harus PET scan di Malaysia. Saya bilang, sorry ya Bun, Abah nggak bisa nderekke ke sana. Nggih pun Abah ngaji mawon. Sudah Bun, kamu niat ke Malaysia nggak usah niat berobat. Niatnya apa Bah? Belanja saja. Bojone wong sugih ta? Akhirnya istri saya berangkat ke Malaysia tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Loh, emangnya salah? Loh, aku boso Pak nih. Bojoku lewat tenda. Sampun di bandara Abah nggih antri boarding. Lancar nggih Abah terbang. Boso.
Oh, aku ning kene bojoku jenenge sapa wacanen? Iki sapa kuwi? Ibu negara. Oh, ibu negara. Di HP istri saya, nama saya siapa? Abah Say. Wah, bukan sayang sih, Syaitonir Rajim. Jal, Pak Lurah ning HP-ne jenenge bojone sapa ndelok wani ra. Ora wani. Aku curiga jangan-jangan mak lampir. Sapa Pak Lurah bojomu jenenge ning kono. Buka-bukaan wae Pak Lurah, kan kita transparansi Pak Lurah. Walah. Singkat banget Ibu. Pak Camat sapa ndelok orang guyang-guyu. Aja diganti Pak Camat. Wih penting itu penting itu. Hah? Di jenenge sapa ning kene? Ibuke Almas lah. Kuwi berarti ana ibuke Almas, ana ibuke Siti. Ayo juragane Mas. Delok. Rahasia HP iki pokoke. Sinten namanya nomor iki? Ibu Ezi. Loh, kok padha karo Pak Camat kowe? Soale kula lagi tahu, Bu. Napa kok kula seneng nggodani bapak-bapak niki? Soalnya kula tahu teng Belanda tahun 2018. Pertama kali kula ngaji di Belanda. Saya diantar sama juragan, orang kaya, Pak. Mau masuk toilet, Gus, nitip HP sebentar, saya mau ke toilet. Delalah HP-nya bunyi, Pak, incoming call, panggilan masuk. Tulisannya siapa? Satpam. Aku batin, masa juragan besar satpam berani telepon, kan nggak mungkin, Pak. Logikanya dari mana? Mana bisa satpam direct langsung ke juragan? Keluar dari toilet saya tanya, ono telepon bro, siapa Gus? Satpam. Oh satpam. Tak tanya, siapa itu? Bojoku. Laki-laki itu kan kurang ajar. Baru menikah bidadariku. 5 tahun pernikahan istriku. 10 tahun satpam. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel. Tapi ya salahnya perempuan kok, sama suami semakin lama semakin galak kayak mak lampir kok. Lakulah bahasa, Pak. Karena itu tadi, bahasa yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah. Mila ibu-ibu, ngerumangsani ibadahnya pas-pasan, pengen mendatangkan ridhonya Allah. Bagaimana caranya? Ngomong yang baik sama suami, jangan kasar. Suami itu jangan dikasari, Bu. Insya Allah mati sendiri. Makanya aku curiga kenapa Pak Lurah Supriyono kurus. Jangan-jangan selalu dikasari sama istrinya. Alah mbok kaya Pak polisi, Pak Kapolsek kuwi. Pak Kapolsek apa? Oh, Pak Kanit Lantas. Kula ning dalan galak, semua pengendara motor, mobil wedi sama Kanit Lantas. Opone nyekel semprit bikin dalan ngene iki. Wis wedi kae. Waduh ditilang modar ngene. Baru lihat hawanya sudah takut. Tapi nek omah diajar karo bojone. Alah, iya mama. Nganti rambutnya putih kabeh. Lah ning dalan nengkres. Ning omah ya remuk. Wong wedok dilawan. Sabar Pak Eko. Tapi di panggung ini orang yang rambutnya mohon maaf yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam hanya Pak Eko. Rambutnya putih kabeh. Mbok tentara awake gede, galak perang karo Belanda wani, karo bojone tetep ora wani kok. Aku gumun wong wedok kok menangane ra umum lho. Terbuat dari apa gitu loh. Malah aku gak seneng karo wong lanang.
Ya masa aku seneng karo Supriyono, ya moh kok aku. Ya apa?